Baik, sebelumnya saya buka selamat siang, selamat malam, dan lainnya. Perkenalkan, nama saya Ekto Deva Apriliananta dengan nomor NIM 86060271. Saya dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, di sini saya akan membuat tugas 2 dari mata kuliah Filsafat Ilmu, di mana tugas itu akan menjelaskan yang pertama itu bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Terus yang kedua itu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan dalam filsafat ilmu. Terus yang ketiga itu mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, yang di dalamnya ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan dalam pendidikan. Terus yang keempat itu ada contoh karakter penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Baik, di sini lanjut saja ke dalam materi tugasnya, di mana saya akan menjelaskan dari nomor 1. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan penting dalam mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan melalui 3 aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, di mana ontologi membantu menjelaskan hakikat pendidikan seperti tujuan, objek kajian, serta keberadaan manusia sebagai peserta didik. Dengan demikian, ilmu pendidikan akan memiliki dasar yang jelas mengenai apa yang akan dipelajari. Yang kedua itu pada epistemologi. Epistemologi itu mengawasi keilmiahan ilmu pendidikan melalui penggunaan metode ilmiah dalam penelitian, observasi, dan pengujian teori sehingga pengetahuan pendidikan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terus pada aksiologi itu memperkuat nilai-nilai pendidikan dengan menekankan manfaat ilmu pendidikan bagi kehidupan manusia, pembentukan karakter, dan kemajuan masyarakat. Melalui filsafat ilmu pendidikan tidak hanya berkembang secara teoritis, tetapi juga memiliki arah, nilai, dan landasan ilmiah yang kuat dalam penerapannya. Lanjut, nomor 2 itu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Baik, lanjut. Pendidikan yang bermakna dan bernilai memperkuat perkembangan filsafat ilmu karena pendidikan tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga melatih cara berpikir kritis, logis, dan relatif. Melalui pendidikan, manusia mampu mempertanyakan kebenaran, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta menanamkan nilai moral etika dalam penggunaan ilmu. Dengan demikian, filsafat ilmu berkembang sebagai dasar untuk memahami hakikat, metode, manfaat, dan ilmu bagi kehidupan manusia untuk kedepannya. Baik, lanjut yang ketiga itu mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis. Ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Baik, di sini saya akan jawab. Filsafat ilmu itu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk membedah persoalan-persoalan pendidikan melalui 3 kajian utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi mengkaji hakikat pendidikan dan peserta didik. Epistemologi menelah cara memperoleh pengetahuan yang benar melalui metode ilmiah, sedangkan aksiologi menilai manfaat serta nilai moral dalam pendidikan. Dengan ketiga aspek tersebut, filsafat ilmu membantu memahami, mengkritis, dan menekankan solusi terhadap berbagai masalah pendidikan secara mendalam dan sistematis. Baik, di sini saya lanjut yang keempat, itu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Baik, langsung saya jawab. Contoh penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan terlihat pada penyusunan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, penggunaan metode pembelajaran yang berbasis penelitian dan berpikir kritis, serta kebijakan pendidikan yang menanamkan nilai karakter, moral, dan keterampilan pada abad 21. Baik, sekian presentasi yang saya sampaikan tentang penjelasan
materi filsafat ilmu. Baik, di sini saya akan tutup. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan.